Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anta Zalatif Fadodos, Tambuk 161-2019-0020. Baiklah, saya akan membahas tentang praktikum yang pertama, yaitu mengenai embriologi atau odontogenesis. Adapun tujuan praktikumnya untuk mengetahui tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan gigi beserta kelainan yang dapat terjadi. Tahap pertumbuhan ini terbagi atas 4, yaitu yang pertama, tahap inisiasi. Tahap inisiasi atau bud stage terbentuk pada minggu ke-6 hingga 7. Pada tahap ini hanya terdapat oral epithelium yang kemudian akan membentuk selapis tipis yang disebut dental lamina dan berpenetrasi ke dalam mesin kinjau. Pada minggu 8 akan terbentuk kuncup yang disebut dental bud yang dikelilingi oleh jaringan mesin kinjau, dan pada akhirnya dental bud akan membentuk cekungan. Yang kedua, tahap proliferasi. Tahap proliferasi atau capstage disebut capstage karena bentuknya seperti topi. Tahap proliferasi atau capstage ini terbentuk pada minggu ke-9 hingga 10. Jaringan mesenkim akan mendorong dental bud untuk membentuk cekungan. Dental papilla terbentuk dari jaringan mesenkim. Pada tahap ini juga mulai terbentuk tuna di gigi permanen. Organ enamel terbentuk dari dental lamina. Di antara inner dan outer epithelium terdapat reticulum stella. Inner dan outer terbentuk dari dorongan jaringan mesenkim akibat adanya papilla dental. Yang ketiga, tahap histodiferensiasi. Tahap histodiferensiasi atau air-bear stage terbentuk pada minggu ke-11 hingga 12. Dental papilla akan membentuk dentin dan pulpa, sedangkan inner dan outer akan membentuk email atau disebut juga ameloblast. Jaringan mesenkim akan berubah menjadi pulpa. Ameloblast akan berdiferensiasi menjadi email dan odontoblast berdiferensiasi menjadi dentin. Kemudian yang keempat, tahap morfodiferensiasi atau late bell stage. Tahap ini terjadi pada bulan ke-6 setelah kehamilan. Disebut juga dengan tahap penyempurnaan. Pada tahap ini, gigi masih berada dalam gusi. Adapun anomali yang terjadi pada tahap bud stage dan cap stage yaitu yang pertama, anodontia sejati atau anodontia total adalah absennya satu set gigi secara kongenital. Anodontia total penculikan absennya seluruh gigi sulung dan permanen dan sangat jarang terjadi. Yang kedua, anodontia sebagian. Anodontia sebagian juga merujuk pada absen gigi kongenital, melibatkan 1 atau 2 gigi dalam gigi galigi. Yang ketiga, mesioden adalah gigi supernumerari yang kecil yang terbentuk di antara 2 insisif sentral, mempunyai mahkota berbentuk konus dan akar yang pendek. Anomali pada tahap bell stage yaitu yang pertama, amelogenesis imperfecta. Amelogenesis imperfecta kelainan herediter yang mempengaruhi pembentukan email baik dari gigi galigi sulung maupun permanen. Amelogenesis merujuk pada permulaan terbentuknya sel-sel ini. Kata imperfecta berarti tidak sempurna. Yang kedua, dentinogenesis imperfecta adalah kelainan herediter yang mempengaruhi pembentukan dentin pada gigi galigi sulung dan permanen. Anomali pada tahap late bell stage yaitu yang pertama, insisif Hutchinson. Insisif atas dan bawah mungkin berbentuk obeng, lebar pada bagian servikal dan sempit di bagian incisal, dengan tepi incisal yang bertakik. Gigi ini merujuk pada Hutchinson insisif. Yang kedua, molar Murberry. Molar pertama dari gigi ini mungkin mempunyai anatomi oklusal yang dibuat dari multitubercle dengan tonjol yang tidak berkembang.
Oleh karena bentuk yang mirip buah beri pada permukaan okusal, gigi molar ini disebut molar mulberry. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.